Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi menyampaikan opini tentang perundungan. A. Mengungkap perwatakan tokoh dalam cerita. Dalam cerita, perwatakan tokoh membantu pembaca memahami pesan moral, termasuk isu perundungan. Satu, cara mengungkap perwatakan tokoh. Yang pertama, melalui tindakan atau aksi tokoh. Misalnya, tokoh suka mengejek teman, berarti berwatak sombong. Yang kedua, melalui ucapan tokoh. Kata-kata kasar menunjukkan watak keras atau angkuh. Ketiga, melalui pikiran atau perasaan tokoh, menggambarkan konflik batin korban atau pelaku perundungan. Empat, melalui pandangan tokoh lain. Karakter lain bisa memberi penilaian terhadap tokoh utama. Kelima, melalui narasi pengarang. Pengarang langsung menjelaskan watak tokoh. Dua, tujuan memahami perwatakan tokoh. Yang pertama, menemukan nilai moral dan pesan cerita. Yang kedua, menyadari dampak perundungan pada pelaku dan juga korban. Yang ketiga atau yang terakhir, menumbuhkan empati dan sikap anti perundungan. Materi selanjutnya B yaitu menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif melibatkan penggunaan teknik resensi untuk menilai dan mengkritik karya yang membahas tema perundungan atau bullying. Tanggapan ini tidak hanya fokus pada analisis konten, tetapi juga berusaha untuk memberikan wawasan dan solusi terhadap isu perundungan yang relevan. A. Memahami isu perundungan. Sebelum menulis tanggapan, penting untuk memahami apa itu perundungan dan bagaimana isu ini ditangani dalam karya yang diulas. Ini mencakup mengenai bentuk-bentuk perundungan, tampaknya pada individu, serta pendekatan yang digunakan dalam karya tersebut untuk menangani masalah ini. B. Menggunakan bukti dan data pendukung. Dalam menulis tanggapan, penting untuk menyertakan bukti dan data yang mendukung analisis Anda. Pertimbangkan elemen-elemen seperti karakter yang terlibat, motif di balik tindakan perundungan, serta bagaimana hal itu bisa terjadi. C. Menyampaikan opini secara kreatif. Gunakan kreativitas dalam menyampaikan tanggapan Anda. Anda dapat menggunakan gaya bahasa yang menarik untuk menghubungkan pembaca dengan isu perundungan. Yang terakhir ada D, merefleksikan dan merekomendasikan. Akhiri tanggapan Anda dengan refleksi tentang dampak karya tersebut terhadap pembaca dan masyarakat. Berikan rekomendasi mengenai cara-cara bagaimana perundungan dapat diatasi. Menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis, yaitu menyimpulkan antara satu bacaan dan bacaan lain dalam pengaturan grafis. Tampilan grafis adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan opini secara ringkas, menarik, dan mudah diingat. Tujuan penggunaan tampilan grafis. 1. Meringkas fakta dan dampak, seperti data persentase kasus perundungan, dampak psikologis pada korban, dan jenis-jenis perundungan. 2. Menarik perhatian. Opini yang kuat harus didukung oleh desain yang mencolok dan emosional. 3. Memudahkan pemahaman. Hubungan sebab akibat jadi lebih jelas. 4. Memperkuat pesan. Ajakan untuk melapor atau membantu, nomor darurat, atau cara bersikap jika melihat perundungan. Jenis-jenis tampilan grafis. Pertama, infografis. Kedua, poster. Ketiga, grafik dan diagram. Keempat, peta konsep. Selanjutnya, kita akan masuk dalam mengenali istilah dari fenomena sosial. Fenomena sosial sering mendorong munculnya kata-kata baru atau serapan dari bahasa asing yang kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, istilah bullying yang dipadankan dengan kata merundung. Dalam KBBI, merundung berarti menyakiti orang lain secara fisik atau psikis, baik secara verbal maupun sosial, dan dilakukan berulang kali. Menjaga etika dan berdiskusi.
Kata ini juga bersinonim dengan merisak. Jadi, kata dirundung atau dirisak dapat digunakan untuk menggantikan istilah dibully. Selain itu, terdapat perubahan istilah lain dalam fenomena sosial, seperti penggantian kata cacat atau tuna menjadi difabel atau penyandang disabilitas yang dianggap lebih etis dan sesuai dengan undang-undang tentang penyandang disabilitas. Istilah difabel sendiri berasal dari bahasa Inggris different ability, yang berarti kemampuan berbeda. Untuk anak-anak, istilah yang digunakan adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Baik difabel maupun penyandang disabilitas kini direkomendasikan penggunaannya oleh Asosiasi Penyandang Disabilitas karena dinilai lebih menghargai dan tidak menyinggung. Kita akan masuk pada jurnal membaca. Jurnal membaca adalah catatan reflektif yang berisikan hasil pemahaman, tanggapan, dan analisis peserta didik terhadap buku yang dibaca. Tujuan utama kegiatan jurnal membaca ini adalah membantu peserta didik memahami makna perundungan melalui media buku, serta belajar bagaimana cara menghindari dan melawan perilaku tersebut dengan cara yang bijak dan positif. Dalam konteks perundungan, jurnal membaca sangat berfungsi sebagai sarana untuk memahami dampak negatif perundungan, menumbuhkan rasa empati, serta mengembangkan sikap berani menolak dan mencegah tindakan bullying di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, buku yang berjudul Bully Aja, I Don't Care, karya Brandon Tanu. Buku ini menceritakan kisah nyata Brandon Tanu saat menghadapi bullying di masa remajanya. Pesan utama dari buku ini adalah pentingnya memiliki keberanian untuk mengambil sikap terhadap pelaku perundungan, peran besar orang tua dan lingkungan dalam mendukung korban bullying, serta pentingnya pelatihan karakter agar generasi muda memiliki mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Maka dari itu, jurnal membaca sangat membantu peserta didik merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kegiatan ini tidak sekedar meningkatkan kemampuan literasi, tetapi juga membentuk pribadi yang tangguh, peduli, dan berkarakter